Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk Tron. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Teman-teman, Tron hari ini mengalami tren yang cukup stabil, ada di harga 1000 rupiah ya, udah naik sekitar 2%, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan juga mengalami tren penguatan. Tron adalah proyek yang udah lama sekali di market. Ini adalah sistem operasi berbasis blockchain yang bertujuan untuk memastikan teknologi ini sesuai dengan penggunaan sehari-hari. Jadi Tron ini use case-nya yaitu transaksi. Itu yang paling basic, yang paling umum untuk Tron sendiri. Kalau kita compare, Tron ini punya kapasitas atau pemrosesan data itu sekitar 2000 per detik. Which is ini lebih cepat daripada Ethereum dan juga Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang suka transfer, saya sendiri pernah transfer dengan Tron ya, itu di aplikasi toko kripto. Itu fee-nya cuma 1 Tron, teman-teman. Jadi kalau hari ini harga Tron itu hanya 1000 rupiah, berarti kita kirim dana lewat Tron, lewat TRX, itu cuma bayar 1000 rupiah aja. Teman-teman mau transfer ke Amerika, teman-teman mau kemana, yang penting alamat addressnya itu tepat dan juga menggunakan jaringan Tron. Itu fee-nya cuma 1 Tron, teman-teman. Waktu itu harga Tron sekitar 2 Tron ya. Sorry, 2 rupiah waktu itu. 2000 rupiah. Dan aku transfer sekitar mungkin 1 jutaan. Itu aku transfer ke exchange lain, teman-teman, cuma kena biaya fee 2000 rupiah, which is itu sangat-sangat murah, bisa dibilang gitu. Jadi Tron ini salah satu token, salah satu koin yang paling seneng aku pakai kalau pakai transfer. Jadi aku sendiri udah merasakan manfaatnya, dan transfernya itu sekitar 5 menit baru uangnya nyampe. Jadi ya lumayan lah, lumayan cepat lah. Oke, itu sedikit sharing aja untuk pengalaman ya. Ini didirikan oleh Justin Sun. Jadi so far kalau kita lihat dari segi project dari Tron ini sebenarnya sangat bagus ya. Sangat bagus, dia punya project yang mirip-mirip seperti Ethereum, mereka punya di apps tapi tentunya lebih maju Ethereum sih untuk saat ini. Dan juga mereka juga mendevelop di apps ya, di app decentralized app. Dan ya ini juga mereka bikin buat Web3-nya seperti apa nanti. Yang sebenarnya menjadi masalah dari Tron itu bukan projectnya. Projectnya so far so good lah, teman-teman. Ini juga kita bisa lihat di Tron Scan data-data transaksi yang sedang berlangsung saat ini ya. Ini ada wallet address yang sedang melakukan transaksi, jadi sangat-sangat banyak yang pakai jaringan Tron. Jadi kalau soal use case, saya sendiri percaya sekali sama Tron. Tron masih bakalan tetap stabil lah. Nah, tapi yang jeleknya dari Tron itu adalah founder mereka, yaitu si Justin Sun. Kita dapat informasinya di sini. Justin Sun ini adalah pendiri dari Tron. Selain Tron, dia juga pendiri dari BitTorrent, Polynex, dan juga Huobi Global. Jadi karena kesuksesannya tersebut, Justin Sun itu sering kena masalah. Jadi dia kerap kali dapat penyidikan dari FBI karena hal-hal kontroversi yang dia lakukan. Sebenarnya dia adalah pebisnis ya. Jadi jiwanya Justin Sun itu adalah seorang pebisnis yang berada di aset kripto dan juga teknologi yang berasal dari China. Jadi ya ini si Justin Sun ini masih cukup muda, umurnya baru berapa ya? Ini dia lahir di 1990, which is kalau sekarang di 2023 berarti mungkin berapa tahun tuh, teman-teman? Mungkin 33 tahun. 33 tahun, 34 tahun lah, masih sangat muda. Dan dia pernah juga masuk majalah Forbes di umur 30 ya, under 30, sebagai salah satu orang yang sukses dan juga memiliki kekayaan mencapai 200 juta US dollar, teman-teman. Ini datang dari bisnisnya, terutama dari Tron. Jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya project dari Tron gimana? Ya bagus-bagus aja. Kemarin juga Justin Sun sempat mundur dari Tron ya, dia menyatakan mundur, bahkan ada surat pernyataannya juga. Jadi ini orang benar-benar kontroversi, dia punya banyak masalah, teman-teman. Jadi gitu yang menjadi sisi gelap daripada project ini.
Tapi kalau dari segi use case ya so far sangat bermanfaat kalau menurut saya pribadi karena saya sudah pakai teman-teman. Jadi gimana untuk teman-teman, kalau kita lihat sih untuk supply maksimum dari Tron ini nggak punya supply maksimum, dia unlimited ya, which is ini adalah project yang awalnya proof of work, sekarang udah migrasi ke proof of stake teman-teman. Jadi sudah menggunakan teknologi yang terbaru dan untuk harganya untuk Tron hari ini diperdagangkan di kisaran 0,06 yaitu di Rp1.000 ya. Untuk pergerakan chart teman-teman bisa lihat ini chart dari 2021 sampai hari ini Tron itu cukup stabil dan dia hanya bergerak dalam tren yang sideways saja. Ini kita bisa tarik dari sini ke sini, kita sudah menemukan posisi dari Tron saat ini sedang breakout dari triangle dari trend line yang ada di sini, which is sebenarnya udah beberapa kali Tron ini gagal menembus level ini dan sekarang udah berhasil breakout, which is positif teman-teman. Nah dari indikasi yang lain juga Tron ini punya pergerakan yang cukup sideways ya, sideways dia bahkan belum pernah menjebol level support di 0,048. Jadi ini udah mirip kayak stable coin teman-teman. Harga Tron ini cenderung stabil. Lalu dari segi volume perdagangan, Tron semakin menurun ya. Kalau kita lihat dari chart Binance, volume perdagangannya nggak terlalu tinggi. Sini aku coba untuk hide. Nah, volume perdagangannya itu cenderung kecil teman-teman. Tapi di posisi smart money itu sangat banyak yang ada di Tron. Artinya apa? Artinya yang bertransaksi di sini masih para big fund yang bertransaksi di Tron, dan untuk saat ini posisinya masih cenderung dalam tahap koreksi. Sepertinya ada bearish divergence yang tercipta pada Tron. Mungkin ke depan bakalan mengalami koreksi. Gimana bagi teman-teman yang mau invest? Nah, kembali lagi teman-teman, Tron ini punya use case yang sangat bagus ya. Dia punya use case yaitu teman-teman bisa memudahkan teman-teman bertransaksi lintas negara. Apa negatifnya? Teman-teman, kalau pengalaman aku nih, pakai toko kripto. Mungkin teman-teman juga bisa cek di Binance atau di mana. Nah, itu teman-teman melakukan transaksi itu kan murah ya. Murah, fee-nya murah cuma 1 Tron. Bayangin kalau harga Tron suatu hari jadi 10.000. Artinya kita mau transaksi makin mahal bayar fee-nya. Apakah pertanyaannya apakah harga Tron bakalan mahal ke depannya itu menjadi hal yang baik? Jawabannya tentu enggak. Makin harga Tron turun, makin baik. Kenapa? Karena kita bertransaksi justru bisa semakin murah untuk fee-nya. Jadi itu yang harus teman-teman pertimbangkan dalam hal investasi di token dengan project yang memudahkan kita melakukan transfer. Oke, udah dapat bayangannya. Jadi kalau harga Tron semakin lama semakin naik, itu bisa menjadi hal yang buruk bagi mereka yang melakukan transaksi. Akibatnya apa? Mereka akan cari blockchain lain, cari project-project lain yang bisa ngasih fee lebih murah daripada Tron. Ya. Jadi kalau dari logika sederhana itu, kalau saya melihat harga Tron mungkin akan tetap dibiarkan murah. Ya, mungkin ya sekarang 1.000, mungkin paling mahal cuma di 3.000. Jadi kan itu nggak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, ini kita compare nih dari sini sampai sini, itu naiknya hanya 200 persenan saja, teman-teman. Jadi ya tentu bisa naik, tapi naiknya itu yang nggak sampai amazing banget, 500%, 1000%. Karena kalau kita bandingkan contohnya sama token-token kayak Mobox. Mobox ini trennya turun ya, tapi coba kita lihat dia berapa sih kenaikan dari Mobox kalau kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini sekitar 100 sekian persen. Kalau project-project yang lain, ini aku ada beberapa watchlist sih. Ini Wall Street Games, teman-teman. Wah, ini project apa ya? Tarik dari sini, ya naiknya sekitar 100%. Jadi, ya kalau kita lihat pergerakan dari Tron untuk saat ini, dia masih berada di kisaran 0,06, masih terbilang cukup murah. Apalagi dia ketahan di level support tersebut. Jadi kalau teman-teman mau ambil barangnya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi pertama fee transaksi tersebut, yang kedua adalah si Justin Sun-nya, si foundernya ini. Karena dia seringkali bikin masalah. Ya, jadi jangan sampai teman-teman ya kena terlibat gitu loh. Maksudnya teman-teman beli, terus ternyata foundernya kena masalah. Mungkin dia sampai ditahan di penjara.
Nah, itu kan akan berdampak sama project daripada ini, si Tron ini ke depannya. Jadi itu pro dan kontranya kalau teman-teman mau invest di Tron. Jadi gitu aja, semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Dan ya akhir kata saya Andri, makasih.